Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Kedaulatan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 24, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Pada waktu itu, pada saat tuanya Yosua dan tidak lama lagi setelah itu, Yosua pun akan pergi kembali kepada penciptanya. Yosua berpesan kepada umat Tuhan seperti yang baru saja kita dengarkan. Jika kita memperhatikan semua perkataan Yosua itu secara perlahan-lahan, yang sebenarnya semua itu adalah kebenaran sejarah. Bukankah kita akan menemukan sidik jari dan pekerjaan Tuhan di dalam sejarah? Inilah yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan. Coba renungkan kembali apa yang Tuhan perbuat di dalam sejarah. Aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar." Itu adalah sebagian kecil dari contoh-contoh yang Tuhan melalui Yosua katakan kepada umatnya. Dari semua itu, satu perkara yang secara konsisten terjadi, aku Tuhan begini atau begitu. Aku Tuhan yang mengerjakan ini dan itu. Aku Tuhan yang memberikan ini dan itu kepada si ini dan si itu. Itulah yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan. Di sepanjang sejarah, kita akan menemukan kedaulatan Tuhan yang sangat nyata terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Terkadang apa yang kita terima mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau tidak sesuai dengan apa yang kita mengerti sebagai kebaikan Tuhan. Coba bayangkan hal ini. Yosua pasal 24 ayat yang keempat. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Coba bayangkan seandainya kita adalah Yakub dan anak-anak Yakub. Kitalah yang telah menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Namun justru sampai kepada 4 keturunan Yakub menjadi budak di Mesir. Sedangkan keturunan Esau menjadi penguasa di tanah mereka sendiri di pegunungan Seir. Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Kedaulatan Tuhan terus berlanjut. Ayat berikutnya berkata,
Yosua pasal 24 ayat yang kelima. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Kedaulatan Tuhan berlanjut. Jika keturunan Yakub tidak pernah dibuang ke Mesir, mereka tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan sepanjang masa. Laut terbelah, mana turun dari langit, penyertaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Semua itu menjadi catatan sejarah untuk diingat-ingat sampai hari ini. Pagi ini, belajarlah untuk bersyukur akan apa yang mungkin engkau tidak mengerti, sebab kedaulatan Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku tetap bersyukur dalam segala perkara yang Engkau kerjakan. Amin. Jesus loves you and so do I.